Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Oke, kita sekarang belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran ketiga, muatan mapel bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar, menguraikan pesan dalam dongeng untuk tujuan kesenangan. Tujuan pembelajaran yaitu setelah belajar ini siswa mampu menyampaikan pesan dalam dongeng. Oke, kita mulai pembelajarannya. Ayo bercerita. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Jadi kita tidak boleh menangkap harimau karena dilindungi. Nanti bagi siapa saja yang menangkap harimau akan ditangkap juga oleh pemerintah ya. Ternyata teman-teman, di majalah Benny itu juga terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Nah, bacalah dongeng berikut ini dan ceritakanlah kembali di depan teman-temanmu. Karena temanmu tidak ada, ya teman yang di rumah, bisa bapak, bisa ibu, bisa adik, atau teman yang sedang berada di rumah. Oke, kita mulai ceritanya. Kisah petani dan anak harimau. Pengarang anonim atau tidak disebutkan siapa pengarangnya, tidak jelas ya. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya berhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluarlah seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Dia hanya pasrah pada kehendak sang pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, silahkan dibaca berulang-ulang supaya paham isi cerita. Setelah membaca itu, kemudian ayo tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Apa ya pesannya? Iya, kalau kita mau berbuat kebaikan, kita harus berpikir bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Jadi kita tidak boleh takut untuk selalu menebar kebaikan. Apa yang kita tebar dengan kebaikan, kita akan panen kebaikan.
kebaikan. Ya, itu pesannya ya. Intinya kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, itu untuk dongeng yang pertama. Sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran keempat. Hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba di ternakan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Nah, bagaimana memerankannya? Mari kita baca dongeng sambil belajar memerankan bersama temanmu. Nah, di rumah terserah bersama adik, bersama kakak ya. Maaf ini nanti suaranya Bu Kolin nggak begitu bisa mewakili semuanya karena banyak ya, banyak aktornya atau banyak tokohnya ya. Jadi mungkin suara saya nanti biasa. Anak gembala dan serigala. Narator itu adalah yang membacakan alur cerita, yang membacakan ceritanya itu seperti apa, itu narator. Kalau tuan anak gembala ini adalah tokoh. Anak gembala adalah tokoh ya. Oke, saya menjadi narator dulu. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Ini ucapan tuan anak gembala. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala! Ada serigala! Tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana serigalanya? Di mana serigalanya? Apa? Serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Kalian semua tertipu, tidak ada serigala di sini. Banyak kamu menipu kami semua. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak minta tolong. Tolong! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala memakan domba! Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala! Tolong! Tolong! Ada serigala! Tolong! Tolong! Nah, itu anak gembala. Itu pasti main-main lagi. Iya, dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Nah, serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala. Lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah, bagaimana ceritanya? Menarik apa tidak? Ya, silakan dibaca berulang-ulang dengan gaya yang berbeda. Jika jadi kamu anak kampung 1, berusaha menjadi anak kampung 1. Jadi anak kampung 1, anak kampung 2, anak gembala, anak orang kampung 3 itu usahakan suara yang berbeda-beda. Nah, setelah membaca ini, di sini tugasnya diskusikan. Langsung saja, pesan apa dari cerita ini tadi?
yang bisa kamu ambil. Tadi sudah diajari kira-kira pesannya apa ya? Iya, pesannya jangan pernah sekalipun menipu ya. Jangan pernah sekali-sekali kamu menipu, karena orang tidak akan pernah percaya lagi kepadamu. Nah, itu intinya, pesannya seperti itu. Silahkan membuat kalimat yang lain. Semakin mau mencari kata yang lain, itu semakin bagus ya. Silahkan, itu contoh pesan dari Bu Khalid tadi ya, contohnya seperti itu. Kalau kamu saya taunya dari Bu Khalid aja, nggak apa-apa ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita cukupi sekian. Bila kurang paham bisa chat ataupun